Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahara. Saya adalah staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah ekonomi, yaitu terkait dengan topik ekonomi digital. Ada 5 subtopik yang akan saya bahas pada hari ini bersama Anda tentunya. Yang pertama adalah pengertian ekonomi digital, yang kedua perkembangan ekonomi digital di Indonesia, yang ketiga dampak ekonomi digital, yang keempat adalah ekonomi digital di sektor pertanian, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, sebagaimana yang Anda lihat di sini bahwa terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi layanan online di sini. Dan saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda pernah mengakses layanan ini? Ada Gojek, kita lihat, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Ruang Guru, Tani Hub, dan sebagainya. Baik, apakah Anda pernah mengakses layanan ini? Jika jawaban Anda ya, berarti Anda familiar dengan ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari dan Anda sudah pernah menggunakan layanan yang disediakan oleh ekonomi digital tersebut. Dan kalau kita cermati dari sekian banyak layanan tersebut, kita bisa mengelompokkan kelompok besar sektor digital di Indonesia itu menjadi 5. Yang pertama itu adalah e-commerce. Ini saya kira sebagian besar dari kita sudah pernah mengakses layanan ini. Pemainnya ada Tokopedia, kemudian Bukalapak, Shopee, Blibli, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kelompok kedua maksud saya, ada sektor digital di berbagai tumpangan atau ride hailing. Di sini para pemainnya ada Gojek misalnya. Lalu kemudian ada Grab, Uber, dan sebagainya. Lalu kemudian kelompok ketiga kita punya online media. Di sini misalnya adalah periklanan, lalu kemudian ada games, ada video on demand, ada music on demand, dan sebagainya. Lalu kelompok keempat kita punya sektor digital di bidang online travel agent. Dan Anda sudah tahu Traveloka, kemudian tiket.com, dan sebagainya. Lalu kemudian kelompok kelima yaitu adalah layanan finansial. Sebagaimana yang Anda lihat bahwa layanan keuangan finansial di era ekonomi digital ini terbuka lebar. Tidak hanya layanan keuangan finansial tetapi juga investasi finansial juga sangat banyak tersedia di era ekonomi digital ini. Tetapi di sini saya ingin menekankan kepada Anda bahwa Anda harus hati-hati terutama ketika mengakses layanan finansial. Karena apa? Dengan minimnya interaksi antara si konsumen dengan si penyedia layanan jasa finansial tersebut terkadang menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan beberapa waktu lalu kita sudah baca bagaimana layanan finansial yang menyediakan jasa investasi keuangan yang menjanjikan sejumlah keuntungan ternyata memberikan kerugian kepada konsumen. Sehingga literasi digital dalam hal ini tentu saja sangat diperlukan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Baik, saya akan masuk kepada pengertian ekonomi digital. Digital ekonomi menurut Johansson et al. Itu mengacu kepada ekonomi yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita kenal dengan istilah Information and Communication Technologies. Nah, di beberapa literatur, ketika Anda membaca literatur, maksud saya, ekonomi digital ini Anda kenal juga dengan istilah internet ekonomi, new economy, or web economy. ICT itu sendiri terdiri dari berbagai teknologi, termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan services and a host of telecommunication yang berbasis kabel, layanan satelit, dan masih pada topik pengertian ekonomi digital, bahwa difusi ICT yang berlangsung cepat telah menghasilkan perubahan penting dalam hal munculnya barang dan jasa baru. Sebagai contoh misalnya beberapa tahun yang lalu kita tidak menyangka bahwa dengan menggunakan transportasi online kita bisa dijemput di depan rumah kita juga bisa diantarkan sampai ke depan rumah kita, misalnya dengan menggunakan Gojek atau Grab tersebut ya, yang
di mana beberapa waktu yang lalu kita hanya kenal istilah jasa ojek itu adalah ojek pengkolan dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan cara barang dan jasa diproduksi. Nah, di pelajaran ekonomi yang sudah Anda pelajari di bab sebelumnya, Anda tahu bahwa ketika produsen akan memproduksi barang dan jasa, mereka harus memiliki atau menyediakan sejumlah sumber daya. Misalnya sumber daya lahan, lalu kemudian sumber daya manusia, pekerjanya maksud saya, kemudian harus menjaga sejumlah sumber daya kapital. Tapi di era ekonomi digital, dengan menggunakan konsep sharing ekonomi, Anda tahu bahwa Gojek, perusahaan online transportation yang terkenal di Indonesia, tidak harus memiliki motor, tidak harus memiliki mobil untuk menjalankan jasa transportasi online tersebut. Dan demikian juga dengan Grab dan sebagainya. Lalu Anda lihat juga di sektor perhotelan dan akomodasi, Anda lihat Airbnb, bahwa mereka tidak perlu menyediakan hotel, tetapi mereka Airbnb hanya menyediakan teknologi yang menghubungkan antara konsumen dan penyedia jasa akomodasi. Jadi ini terkait dengan nomor 2, ini terkait dengan konsep sharing ekonomi. Bagaimana Gojek tadi, mereka hanya menyediakan teknologi yang menghubungkan antara produsen driver ojek tersebut dengan konsumen yang memerlukan jasa tersebut. Sehingga untuk yang nomor 2 tersebut, cara barang dan jasa diproduksi ini sudah berubah dengan pesat seiring dengan berkembangnya ekonomi digital tersebut. Lalu yang ketiga, perubahannya adalah cara barang dan jasa didistribusikan kepada pelanggan atau pasar. Anda sudah tahu bahwa kalau zaman dahulu kala ketika kita hendak melakukan transaksi, kita harus datang ke pasar atau ke mall dan sebagainya, lalu kemudian bertransaksi secara fisik. Tetapi sekarang dengan adanya ekonomi digital, Anda berbelanja bisa dimanapun dengan menggunakan smartphone dan sebagainya. Anda hanya tinggal klik, lalu kemudian melakukan pembayaran secara online, dan tidak berapa lama kemudian barang tersebut datang ke rumah Anda. Jadi cara distribusi yang sangat praktis dan relatif murah kepada para pelanggan. Dan kita tahu bahwa selama 1 dekade terakhir ini ekonomi digital telah menjadi pendorong utama perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional, di negara-negara maju dan industri. Namun demikian, seperti yang kita tahu bahwa terdapat perbedaan atau gap antara negara dan wilayah dalam hal pengembangan, adopsi, dan penerapan ICT di berbagai sektor perekonomian. Negara maju tentu saja lebih cepat dalam hal mengadopsi dan menyerapkan ICT dibandingkan dengan negara berkembang. Pun di dalam suatu negara, misalnya di Indonesia, adopsi dan penerapan ICT itu sangat berbeda antar wilayah. Misalnya di Jabodetabek tentu saja adopsi dan penerapan ICT itu lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di luar Jabodetabek dan juga di luar Jawa. Seperti itu kira-kira. Lalu kemudian kita lihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia, dan kalau Anda lihat dari data di sini bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia ini sangat menjanjikan, sehingga pemerintah, tidak mengherankan menurut saya jika pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2020. Lalu kita lihat berdasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Google baru-baru ini tahun 2019 kemarin, bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang terdiri dari 5 komponen yang saya jelaskan tadi, yaitu e-commerce, berbagi tumpangan, online media, online travel agent, dan layanan finansial. Kita lihat pada tahun 2015 data menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di sektor digital itu berada pada kisaran 8 miliar US dollar. Tahun 2015 meningkat menjadi 40 miliar US dollar atau meningkat 5 kali lipat. Dan pada tahun 2025 diprediksikan bahwa transaksi di ekonomi digital itu akan mencapai 133 miliar US dollar, suatu angka yang sangat fantastis sekali tentunya. Dari berbagai bentuk ekonomi digital tadi, e-commerce, sebagaimana yang sudah saya kemukakan di awal, itu merupakan penyumbang terbesar dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Sehingga ketika kita dalamin sedikit di sini terkait dengan pertumbuhan e-commerce,
Kita lihat dulu apa sih definisi e-commerce tersebut, yaitu penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Jadi transaksi online di e-commerce dapat terjadi antara usaha, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi swasta atau publik lainnya. Dan para pemainnya Anda sudah tahu, saya kira e-commerce, dan sudah Anda mayoritas dari kita maksud saya sudah pernah mengakses layanan ini. Ada Shopee, ada Tokopedia, Blibli, Matahari Mall, Elevania, Bukalapak, dan sebagainya. Dan kita lihat di sini perkembangan e-commerce di Indonesia. Pada tahun 2019 jumlah e-commerce itu telah meningkat 78%. Kemudian di Indonesia pada tahun 2019 itu telah tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Ini tidak mengherankan karena memang ditopang oleh jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Lalu kemudian pada tahun 2019 ya, estimasi nilai transaksi di 14 e-commerce terbesar di Indonesia telah mencapai 265 triliun rupiah. Angka yang sangat besar tentunya. Kemudian berdasarkan survei e-commerce BPS pada tahun 2019 secara umum ya, bahwa e-commerce di Indonesia itu dapat diklasifikasikan pada perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta penyediaan akomodasi termasuk Airbnb tadi, dan penyedia makanan dan minuman. Lalu kemudian jenis barang yang dijual secara online berupa makanan, minuman, bahan makanan, pakaian, alas kaki, mukena, aksesoris, jasa servis, perlengkapan kecantikan, serta penjualan mobil dan motor. Ini kalau Anda lihat barang-barang ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan diakses oleh banyak konsumen di Indonesia tentu saja. Dan untuk tahap berikutnya saya akan menjelaskan beberapa tipe e-commerce di Indonesia, yaitu adalah business to consumer yang pertama. Ini mengacu kepada perusahaan menjual barang daring kepada konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanan yang mereka jual tersebut. Dan biasanya toko web e-commerce B2C memiliki akses terbuka untuk setiap pengunjung dan pengguna. Nah, ini misalnya Tani Hub, misalnya e-commerce di sektor pertanian itu menjual produknya langsung ke rumah tangga. Lalu kemudian bentuk kedua adalah business to business. Bentuk bisnis to bisnis ini mengacu kepada perusahaan menjual barang daring mereka ke perusahaan lain tanpa terlibat penjualan kepada konsumen. Misalnya Tani Hub tadi, e-commerce di sektor pertanian, menjual produknya ke restoran. Lalu kemudian consumer to business, bentuk ketiga, yaitu konsumen itu biasanya memposting produk atau jasa mereka secara online, di mana perusahaan dapat memposting penawaran mereka dan seorang konsumen dapat meninjau tawaran dan memilih perusahaan yang memenuhi harapan harganya. Nah, kemudian bentuk keempat yaitu consumer to consumer atau peer to peer. Nah, di sini di bentuk keempat ini konsumen menjual barang-barang mereka ke konsumen lain. Contoh yang terkenal di dunia itu adalah eBay. Seperti yang kita ketahui bahwa transaksi melalui e-commerce tadi itu memerlukan jaringan internet tentu saja, dan tingginya penggunaan internet di Indonesia itu mendorong perkembangan e-commerce pada khususnya dan ekonomi digital pada umumnya di Indonesia. Dan sebagaimana kita lihat di sini bahwa data pada Januari 2020 di Indonesia menunjukkan bahwa dari sekitar 272 penduduk Indonesia itu 55% tinggal di perkotaan dan aktif menggunakan internet, yaitu ada sekitar 175 atau 64% penduduk Indonesia yang aktif sebagai pengguna internet. Lalu kemudian ada 160 juta jiwa atau 59% penduduk Indonesia yang aktif menggunakan sosial media, dan tentu saja ini merupakan potensi yang sangat besar dalam bisnis e-commerce dan ekonomi digital di Indonesia. Lalu kemudian kita berpindah ke topik selanjutnya, yaitu terkait dengan dampak ekonomi digital. Dan sebagaimana yang sudah kita lihat bahwa adanya ekonomi digital ini terutama dapat menurunkan biaya
terutama biaya terkait dengan biaya transaksi, sehingga mendorong efisiensi, sehingga tidak mengherankan kita bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah. Lalu kemudian munculnya barang dan jasa yang baru, cara barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan berpengaruh terhadap struktur pasar dan persaingan yang terjadi di pasar. Kita lihat adanya angkutan online telah menyebabkan tersedianya jasa pelayanan yang lebih banyak yang bisa diakses oleh konsumen, dan konsumen tentu saja mendapatkan keuntungan karena persaingan yang terjadi baik antar angkutan online maupun antar angkutan online dengan angkutan konvensional tersebut menyebabkan konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah, yang lebih bersaing maksud saya, kemudian dengan kualitas yang lebih baik tentu saja. Lalu kemudian jangkauan pasar itu menjadi lebih luas. Jadi ketika seorang produsen memasarkan produknya melalui e-commerce, dia tidak hanya memasarkan produknya di sekitar produsen tersebut tinggal, tetapi juga produk tersebut jangkauannya bisa mencapai pasar di tingkat nasional maupun pasar di tingkat internasional. Lalu kemudian yang ketiga dampaknya tentu saja terkait perubahan di pasar tenaga kerja. Nah, pekerja perlu tentu saja dibekali skill terkait dengan information communication dan teknologi tersebut. Dan Anda sebagai mahasiswa tentu saja harus memiliki skill yang bisa digunakan dalam menghadapi era ekonomi digital ini. Nah, lalu kemudian biaya transaksi, maksudnya biaya transaksi ya. Ini ada 3 jenis biaya transaksi. Yang pertama itu adalah biaya informasi, biaya terkait untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi pasar, harga, dan lain-lain, termasuk biaya imbangan yang dihabiskan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami informasi tersebut. Lalu yang kedua ada biaya negosiasi, yaitu biaya-biaya yang terkait dengan pengumpulan produk untuk pengiriman, menemukan pembeli, dan biaya negosiasi yang sebenarnya. Lalu kemudian monitoring cost atau yang kita kenal dengan istilah biaya pemantauan dan penegakan kontrak, yaitu biaya untuk memeriksa kinerja, kontrol kualitas, dan biaya hukum yang terkait dengan penegakan kontrak atau pengaturan pasar. Dengan adanya ekonomi digital, biaya transaksi ini bisa diturunkan karena informasi yang tersedia di era ekonomi digital ini menjadi relatif lebih terbuka dibandingkan di periode sebelumnya. Kita tahu bahwa di periode sebelumnya, sebagai contoh, ketika petani ingin menjual produk, dia harus mencari dulu informasi harga, menelpon kepada pasar, menelpon kepada pedagang lain sebelum petani tersebut memutuskan untuk menjual produknya kepada pembeli yang mana. Tetapi dengan adanya era ekonomi digital ini, mereka cukup membuka smartphone untuk mengetahui informasi harga dan sebagainya, dan itu tentu saja bisa menurunkan biaya pencarian informasi yang mereka butuhkan. Kemudian kita berpindah ke topik selanjutnya, yaitu ekonomi digital di sektor pertanian. Kita lihat di sini bahwa penggunaan teknologi digital di sektor pertanian itu semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri 4.0. Dan kalau Anda lihat di sini ya, kita mengenal istilah pertanian digital. Apa sih pertanian digital itu? Yaitu mengacu kepada penggunaan teknologi digital untuk mengintegrasikan produk pertanian dari produsen atau petani kepada konsumen. Jadi dari produsen kepada konsumen. Atau ada istilah, kalau Anda membaca nanti Anda akan ketemu istilah from farm. Farm itu dari produsen ke konsumen. Jadi from farm to table of consumer. Lalu kemudian World Bank itu mendefinisikan pertanian digital sebagai penggunaan peralatan yang secara digital dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan berbagi data elektronik dan atau informasi di sepanjang rantai nilai pertanian. Kalau kita lihat definisi ini juga mengacu kepada konsep from farm to table juga. Dan melalui teknologi digital ini dapat diciptakannya berbagai peralatan untuk mempermudah para pelaku di sektor pertanian dalam pengambilan keputusan, dan tentu saja nanti akan berdampak kepada peningkatan produktivitas di sektor pertanian, efisiensi biaya, terutama biaya transaksi, biaya penggunaan tenaga kerja, dan input-input lainnya. Lalu kemudian perbaikan sistem distribusi, perluasan jangkauan pasar, dan perbaikan kualitas produk pertanian, terutama pada aspek food safety.
Dan kita lihat di sini bahwa rantai nilai yang konvensional untuk produk pertanian itu biasanya sangat panjang dan dicirikan pada kebanyakan kasus, maksud saya dicirikan dengan ketidakefisienan karena banyaknya pelaku yang terlibat. Sebagaimana yang kita lihat di gambar ini, mulai dari petani, ada yang berikutnya pedagang kecil, lalu barang tersebut kemudian dikirim ke pedagang besar, dari pedagang besar barang tersebut dikirim ke pasar induk, dari pasar induk ke pengecer itu, baru kemudian mencapai konsumen. Dan Anda bisa terbayang bahwa dengan banyaknya para pelaku yang terlibat ini, itu ketidakefisienan yang terjadi akan sangat luar biasa. Disparitas harga menurut saya antara petani dan konsumen itu akan sangat besar dan sangat mungkin terjadi. Lalu kemudian price asymmetry, bahwa pergerakan harga di level petani dan di level konsumen itu terjadi tidak sama besar ketika banyaknya para pelaku yang terlibat. Kemudian kita lihat di sini bagaimana dengan e-commerce, teknologi digital di sektor pertanian, ini bisa memperpendek rantai nilai. Dan sebagaimana yang Anda lihat di sini bahwa ketika petani menjual produknya melalui e-commerce, maka dari petani barang tersebut hanya melalui beberapa middleman, lalu kemudian dikirim ke e-commerce. Dari e-commerce barang tersebut kemudian bisa dikirim langsung ke konsumen atau tadi dengan skema B2C yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kemudian barang tersebut bisa juga dikirim ke hotel, restoran, catering, skema B2B yang kita jelaskan tadi, atau barang tersebut bisa juga dikirimkan ke retail. Dan kalau Anda lihat di sini rantai nilai produk pertanian dengan menggunakan e-commerce relatif lebih pendek sehingga disparitas harga dan asimetri harga di sepanjang rantai nilai ini bisa bisa kita hilangkan maksud saya. Lalu kemudian kita lihat siapa saja sih pemain atau pelaku e-commerce di sektor pertanian. Anda mungkin sudah pernah mendengar ada Agromat, Sikumis, Kecipir, Eragano, Tanihub dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini siapa saja pemainnya terbesar untuk e-commerce di sektor pertanian, berdasarkan data yang saya peroleh dari Google Play Store terkait dengan jumlah aplikasi e-commerce di sektor pertanian yang didownload oleh user, terlihat bahwa kalau kita lihat di sini Sayur Box itu sudah didownload oleh 500.000 lebih pengguna, lalu kemudian Tanihub, lalu kemudian Brambang, dan diperkirakan e-commerce di sektor pertanian ini transaksinya akan semakin meningkat di masa yang akan datang, terutama di era COVID-19. Dan kalau Anda lihat di sini, ketika pandemi COVID-19 terjadi, ini terjadi perubahan yang masif terkait dengan perilaku pembelian konsumen. Konsumen berubah pola pembeliannya dari tadinya face to face maksud saya dari face to face transaction ke online transaction. Kita lihat bahwa PSBB, lockdown, atau social distancing telah menyebabkan meningkatnya transaksi online dan juga meningkatkan permintaan terhadap healthy food. Di sini kita bisa lihat dari berbagai potongan berita, Sayur Box, salah satu e-commerce terbesar di sektor pertanian, mengatakan bahwa transaksi mereka meningkat 5 kali lipat sejak work from home diberlakukan. Lalu ada Itani yang mengatakan bahwa adanya wabah corona menyebabkan produk pertanian di marketplace mereka laku keras. Demikian juga dengan penjual sayuran online yang lain mengatakan bahwa ketika pandemi COVID-19 terjadi, penjualan sayur online mereka meningkat. Tetapi ada catatan untuk kita semua bahwa kita perlu meningkatkan kapasitas para pelaku di sepanjang rantai nilai pertanian, khususnya petani kecil, untuk dapat memenuhi ekspektasi dari konsumen. Anda tahu bahwa konsumen ekspektasinya ketika dia membeli secara online, dia akan mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Dan tentu saja menjaga kualitas di sepanjang rantai nilai itu menjadi penting, terutama di level petani. Lalu kemudian kita di sektor pertanian, digitalisasinya juga
terjadi di berbagai bidang ya, atau yang Anda kenal dengan istilah smart farming. Jadi penggunaan agri-drone sprayer, drone surveillance, soil and weather sensor, water debit sensor, smart feeding ini telah meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Di samping meningkatkan kualitas dan kuantitas juga meningkatkan efisiensi produk pertanian. Misalnya dengan menggunakan e-fishery feeding, ini perusahaan yang bergerak di sektor perikanan ini bisa menghemat pakan itu dengan kisaran antara 15 sampai 30%. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pakan merupakan komponen terbesar di bidang pemeliharaan perikanan. Lalu kemudian digitalisasi itu tidak hanya terjadi di sektor pertanian, tetapi juga di sektor jasa. Misalnya di sektor jasa konstruksi, itu telah mengadopsi Building Information Modeling oleh seluruh pemangku kepentingan. Dan selain itu, di sektor ini juga telah melakukan digitalisasi perizinan atau e-submission, proses pengadaan, monitoring dan pengawasan, dan pasar digital di sektor konstruksi. Dan tidak hanya di sektor jasa, tetapi juga digitalisasi juga terjadi di sektor-sektor lainnya, termasuk di sektor pendidikan. Baik, sebagai kesimpulan, bisa saya simpulkan sebagai berikut bahwa ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital. Yang kedua, ekonomi digital berkembang pesat di Indonesia seiring dengan perkembangan industri 4.0 dengan berbagai teknologi yang dibawa oleh industri 4.0 tersebut, misalnya Internet of Things. Lalu penggunaan ekonomi digital meningkatkan produktivitas, efisiensi, jangkauan pasar, persaingan pasar, dan lain-lain. Kemudian, ekonomi digital di sektor pertanian di Indonesia berkembang pesat. Jadi penggunaan teknologi digital di sepanjang rantai nilai produk pertanian itu dapat dilihat dari perkembangan e-commerce, lalu kemudian smart farming dan sebagainya. Dan di samping di sektor pertanian, ekonomi digital itu juga telah berkembang di sektor-sektor lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup sesi pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat